apa kabar Eureka Lovers? Kembali lagi di sini Eureka menemani kamu dan yang pasti memberikan informasi-informasi terkait Eureka Woman, Eureka Moment maksudnya ya, yang kita pengen sharing di sini bersama tentunya dua host kita yang ada di ada Mirna dan juga Erna. Semangat kayaknya ya ini karena hari ini kita lebih semangat dari gue. Karena syutingnya hari ini pagi. Biasanya kita kan sore. Ini hari ini kita harus pagi karena kita harus nyiapin makanan lagi. Ini kita kayaknya lagi nuansa makanan terus nih ya tema ini kita ya. Makanan pagi-pagi belum lodoh lagi. On point, ya nggak? Makanya semangat. Oh iya. Gimana kabarnya hari ini guys? Baik. Lu gimana Era kayaknya lagi ribet dengan anak dan mertua untuk harus jagain anak dulu nih kayaknya ya, demi kita ya Mir ya. Demi recording, Bo. Terus siapa nih tamu kita untuk makan-makan kali ini? Jadi lapar soalnya. Kita kayaknya mulai besok bikin hashtag makan-makan ya, edisi makan-makan gitu, keliling dunia. Kita keliling dunia. Kemarin kan sama Nick kan kita udah ngobrolin masakan Indonesia juga yang ada di Australia. Nah kali ini kita masih seputaran benua Australia nih, tapi kita pindah dari kota Sydney kemarin kan. Sekarang kita pindah ke kota Melbourne. Di sana itu ada satu restoran masakan Indonesia yang juga kondang gitu kan, kondang. Bo. Jadi lapar. Jadi lapar. Iya, jadi kita kita mau ngobrol sama yang ngejalanin bisnis restoran Indonesia yang ada di Melbourne. Nama restorannya restoran apa ya tadi? Makan ya kalau nggak salah ya. Iya. Cocok Meong. Kita panggil yuk, mereka udah ada di sini pengen ngobrol sama kita juga. Ada Tasya dan Gracia. Aduh. Ini udah 3 perempuan, terus ditambah lagi 2 perempuan. Kita rame banget. Perfect. Gimana kabarnya Tasya dan Gracia? Aduh, Melbourne lagi lockdown lagi ya? Iya, kabar baik sih di sini, tapi kita unfortunately kemarin baru under lockdown lagi, jadi sedikit mundur. Second wave dong ya berarti ya? Iya, second wave. Oh, gimana dengan kondisi restoran jadinya nih, restoran makan yang ada di Melbourne? Di Melbourne tuh di daerah mana sih restorannya nih? Restorannya located di City, di CBD, di Collins Street. Ya, di Collins Street. Tapi ya sekarang kan kemarin baru mulai the lockdown, jadi all the restaurants sekarang kembali ke only takeaway service, jadi nggak boleh dine in anymore. Tapi sekarang City quiet banget sih, jadi kita have to really pump out the takeaway. Iya. Kreatif sih dengan menu-menunya, karena kayak kalau misalnya mau ada kayak customer yang sering setiap minggu pesan, pasti ada kayak menu baru, ada konsep beda lah daripada yang biasa. Jadi ini ya banyak inovasi yang dilakukan ya. Nah, ini penasaran nih sama Tasya sama Gracia nih ya. Gimana sih ceritanya bisa punya restoran, terus kalau nggak salah sempat ikutan juga My Kitchen Rule ya, gimana tuh? Iya, kita waktu pertama kali mulai sebelum makan buka itu awalnya dari entering My Kitchen Rules waktu 2016. Itu juga kayak all by chance sih, kayak Tasya apply on behalf of the both of us, and kita dapat audisi. Kayak tadinya kamu bisa ceritain tadinya kita yaudah kita audisi, terus tiba-tiba kita dapat, pokoknya deh nggak dapat, terus kita kayak yaudah deh, we have to find a job now, like we have to go to reality. Kita nggak dapat, habis itu tiba-tiba beberapa hari sebelum mereka syuting, kita masih inget banget lagi lebaran, lagi exactly on the day of Lebaran day at 10 o'clock at night. Mereka telepon kita, ada yang keluar tiba-tiba, one of the partner couple, mau nggak, tapi harus fly to Sydney besok. Tiba-tiba terus kita bilang ya udah ikut, that's how it started. Berarti makanannya jadi faktor lucknya juga gede banget ya, karena kan maksudnya kalian mungkin nggak lolos audisi sebelumnya kan, terus udah gitu ada yang mengundurkan diri, terus jadi kalian masuk gitu ya. Iya. Untuk jadi pemenang loh, kebayang nggak sih?
Iya makanya mungkin kayak mungkin produsernya juga, aku ingat banget pas kita lagi grand final mereka kayak kita hampir gak masukin kalian. Oh my god. Itu namanya rezeki, emang udah rezeki kalian kali ya. Jadi kayak never moral lessonnya adalah never ever menyerah gitu ya sebelum never ever give up gitu ya kan. Itu anehnya kan biasanya kalau udah dipanggil itu kalian ada kayak sebulan lah sebelum mulai filming kan. Itu dalam sebulan itu orang biasanya mungkin kayak koleksi resep-resep apa yang mereka mungkin mau masak di kompetisinya. Kalau Tasya dan saya kita nggak ada sama sekali. Jadi kayak during the whole competition tuh kita harus benar-benar praktis di luar waktu yang kita ada, karena kita emang udah gak ada kesempatan untuk prepare apa-apa gitu loh. Jadi kayak it was very it was very challenging. It was very challenging and was very hard karena kita juga kayak we didn't have any recipes yang mungkin kita udah kayak kita mau masak ini gitu kan. Jadi itu semuanya kayak Isa kita mau masak apa nih, terus jadi kayak everything was all on the spot aja. Iya, dan mungkin karena itu dan mungkin karena itu juga jadi kayak jadi kayak and over expectation in the beginning gitu ya. Kayak, ya udahlah kalau misalnya kita keluar ya udah pasrah aja, ya udah that's it. Tapi itu jadi ini kan, jadi pengalaman berharga buat kalian, terus kalian juga jadi lebih confidence lagi ya nggak sih? Iya pas. Terus tapi ini dari situ baru kemudian kepikiran mau buka restoran gitu. Jadi abis kita menang My Kitchen Rules, Gracia and I took 2 years before the restaurant open karena kita baru buka restoran last year. 2018. Almost 2 years then. Ya, jadi dalam 2 tahun itu we didn't really want to open a restaurant straight away because kita mau kayak be in the field first. Jadi kita open a catering company, me and Grace, and we did private dining to people. Jadi kita cook for people. And kita juga work with like companies in building recipe, and we work closely with kayak some like brand lah untuk kayak in the food industry pretty much. Build recipe untuk kayak produk dan juga kita travel. We were lucky karena kita juga dapat opportunity untuk kayak travel ke Indonesia, travel ke surround Australia untuk here in food demonstration. Oke. Itu jadi pengalaman paling berharga dari ikutan My Kitchen Rules, itu pengalaman paling berharga kalian, jadi akhirnya bisa tadi travel dan memperkenalkan masakan Indonesia. I think so, karena mungkin karena dari My Kitchen Rules kita juga it gave us opportunity untuk kayak bisa kerja dengan beda-beda division in the food industry kan catering sama food demo itu very different banget. Jadi kayak just building recipe juga dan ngelihat kayak market research lah. Kalau misalnya kita food demo, kita create a dish, orang pada suka apa, jadi kita ini pasti kalau nanti pas buka makan kita mau masukin resep ini atau gitu kan. Tapi ini kalian tuh benar-benar prepare sebenarnya kan sebelum mulai satu bisnis misalnya ya. Kalian research, kalian tahu demand-nya apa gitu. Nanti di antara kalian berdua tuh bagi-bagi tugasnya kayak gimana sih? I think Gracia and I work well together. Maksudnya kita discuss apa yang kita mau, and we already have similar concept of what we want makan to be. Karena like this, me and her, we always want to open a restaurant as a dream aja, kayak kita ngomong-ngomong, tapi ini sebelum even My Kitchen Rules, kayak wow. So jadi sebelumnya udah ada impian bersama ya? Yeah, so it was something that, it was something that we already want to have. Jadi bukan kayak kita buka restoran kayak yaudah kita buka aja. Buka restoran gitu, enggak gitu kan? Yeah, I think pengalaman paling besar ya knowing that we really want to be in the food industry. I think that's the biggest of all because without having that experience, But you guys kind of like interesting ya, maksudnya kakak adik tapi bisa blend di satu bisnis dan bisa klop gitu. Ini akur lagi kan, nggak pakai juga sih. Gimana sih? Ada berantemnya? Ada nggak sih kayak gitu-gitunya, drama-dramanya gitu loh? Nggak ada nih, rivalry nggak ada. I think my mom
I think my mom and my dad juga nggak percaya kita menang karena kita selalu berantem kan. Ternyata. Tapi I think with Maki and I, the fact that it helps us to sort of like be honest to each other. You know what I mean? Jadi kita nggak kayak hide it inside. Kalau kita there's something kayak misalnya something that we don't agree upon, we say it out loud and we have a discussion about it, even though it's come as a fight. Tapi ya we manage to kind of make a decision together at the end. Jadi ini ya basicnya kalian harus saling terbuka. Terus yang satu juga harus open minded. Kalau ada feedback, ada respons yang harus diiniin gitu ya. So it helps to get along together gitu ya. Iya. Oh, ada kuncinya tuh, Mir sama Era tuh. Harus bisa saling open mencegah perkelahian antara siblings. Jadi kalau yang satu udah level 10, yang satunya lagi level 5 gitu kali ya, Kas ya, Grace ya. Cabe kali level 10 level 5. Cabe. Tapi ini penting karena kan mereka kalau ada pepatah bilang ya, pohon bambu itu kan tumbuhnya saling berdekatan. Jadi kalau misalnya semakin dekat tuh semakin gampang bergesek gitu. Nah, mantap. Gitu kan. Jadi quote-nya gitu. Nah, ini kan mereka kakak adik. Jadi kayak kakak adik tuh ya lebih gampang banget untuk kayak bergesekannya kan pastinya kan. Pasti. Gitu. Tapi they can find the way to resolve ini ya, to find back and then inilah gitu ya, tetap bisa jalan gitu loh. Luar biasa nih. Nanya ya. Nih, sekarang kan kalian berdua kan udah terjun di bisnis kulinernya di Australia. Terus udah gitu mau tahu tantangannya apa? Terus udah gitu apa selalu berjalan dengan mulus? Kemungkinan sih enggak ya. Tadi kan udah gitu namanya bisnis. Iya, udah gitu kan kalian maksudnya kalian kan udah punya nama. Mungkin dibanding kayak misalnya kita nih yang nggak punya nama bikin restoran, mungkin orang gini, misalnya Era restoran, terus orang bilang gini, Era restoran siapa tuh gitu. Tapi kalau misalnya Tasya restoran mungkin, oh iya the My Kitchen Rules winner, iya pasti bagus nih gini-gini gitu. Bagaimana tuh? Salah satu challenge-nya yang terbesar sih mungkin karena My Kitchen Rules tuh was a show about home cooking kali ya. Jadi salah satu ekspektasinya kayak, nah sekarang these two girls mau get into the culinary, but you don't have any background karena kan kalian juga home cook. So salah satu challenge tuh prove that Isa and I can actually be a culinary chef gitu kan di dalam dunia commercial. Karena semuanya pasti kan masih kayak bilang kalian nggak ada kayak no culinary school background or anything. Jadi salah satu the biggest challenge tuh malahan jadi kayak using the name of My Kitchen Rules. Yes, kalian menang My Kitchen Rules, tapi what can you show from that? Can you translate the show to real life, gitu kan? Yeah. Salah satu challenge-nya tuh, even for us, karena kan sekarang we're now the head chef of Makan. So a lot of our staff actually goes to culinary school or have culinary background. Jadi salah satu tantangannya tuh kayak gimana bikin mereka kayak percaya dengan Tasya dan saya untuk kayak okay, we can do this karena walaupun kita nggak ada backgroundnya, we are going to be a chef gitu kan. Iya. Challenge ya. Tapi ini sih kalau menurut gue yang penting passionnya ya, yang paling penting gitu. Kalaupun nggak ada passionnya sangat luar biasa gitu kan. It's going to be your your most interesting point gitu kan. Iya, dan salah satu challenge-nya juga kayak pas sebelum kita buka restoran, banyak banget chef yang kita ketemu di Chef Melbourne atau chef di Sydney or around bilang never open a restaurant. Mereka kayak that was their advice as a chef. Really? Yeah, and kayak salah satunya tuh kayak I don't know, they just think that don't become a chef. So for Tasya and I tuh it was almost a challenge like you can have a restaurant, why can't we? Gitu kan? Yeah. It was almost like if you can do it, we can too. And mungkin karena we're quite young and we're quite passionate. Mungkin that's how Makan is doing alright and it's growing gitu kan. Jadi karena mungkin kita tuh selalu ada the positivity kali ya. Kadang-kadang kan kalau the older generation chef tuh kayak sedikit udah kayak
Yeah. I don't know, they just lost their passion in a way. Grumpy or got it. Jadi kayak whereas coming from us tuh kita kayak masih kayak full of life, masih kayak I don't know, we haven't energetic gitu ya. yang kayak almost positively, yang kayak to a point where people are like, why are you guys so positive? But we have to be positive. It's our first venture, it's our first business, and we're gonna treat it like, you know, where all our investment is going in. Karena kayak makan is our baby, sehingganya gitu kan. Iya, jadi kalian berhasil mematahkan keraguan-raguan banyak orang juga, bahkan kalian sudah divonis ya. Penyakit kali. Jangan ya, misalnya udah kayaknya orang udah matahin mereka di awal kan, bilangnya jangan buka restoran, kalian itu nggak bisa. Apa? Itu tantangan terbesar justru. Itu tantangan terbesar. Lo kebayang gak sih lo lagi semangat-semangatnya, lagi heboh-hebohnya, udah bener-bener niat, terus tiba-tiba dibilang, ngapain lo jangan buka, buat apa gitu kan. Itu kayak, what? gitu. Tapi untungnya kalian mentalnya oke banget ya, maksudnya wow, no, we still go gitu kan, we still go on, dan kayaknya jadi mimpi besar itu sesuatu yang paling modal kuat, modal yang besar juga ya untuk tetap bisa jalan gitu kan. Nah terus waktu mulai buka itu gimana persiapan buka restorannya kan? Tadi kan bilangnya gitu. I think luckily kayak kita kan buka sama like other partner kan who are actually been in the industry for a long time, karena mereka udah buka restoran, mereka punya beberapa cafe juga. Jadi kita luckily we are actually in the right hands. Jadi kita juga, me and Gracia doesn't know anything about business, but with these people they help us gitu loh, they teach us how to go through it. Jadi we didn't come in it blindly juga gitu. Iya, kita banyak bantuan dari partner-partner kita sih, karena mereka juga kayak they taught us so much about the business side of things, whereas dari awalnya kayak Tasya dan saya tuh kayak fokus lebih ke makanan atau ke masakannya makan, yang kita mau kayak konsep makan kayak gimana. Tapi kayak our business partner is very helpful, kayak mereka teach us everything about the business and stuff. So wow. Jadi itu ya kemarin kita juga baru ada kayak IG live gitu ya Mir ya, sama salah satu pembicara kita gitu kan, dia seorang ahli ekonomi, dia juga seorang ahli bisnis. Dia juga bilang sih ya kalau bisnis itu memang penting melakukan kolaborasi within our network gitu kan. Jadi ini juga salah satu yang dilakukan oleh Tasya sama Gracia. Mereka tahu bahwa their strong point itu adanya di product side-nya gitu kan. Tapi in business side-nya they find out somebody that is strong in business side gitu kan. Jadi kayak kolaborasi itu bikin bisnis ini jadi bisa jalan. Biasanya yang paling terbantukan dari sisi business side-nya itu apa sih gitu loh? Apakah pricing modelnya atau what kind of idea gitu? Semuanya sih kayak dari marketing makan, karena kan kita tadinya juga bilang ke mereka jangan terlalu di-push dari My Kitchen Roll point of view, karena you don't wanna open a restaurant yang terlalu di-hype up tapi nggak ada resultnya gitu kan. Jadi kayak apalagi kayak zaman sekarang semuanya tuh social media tuh kayak 100% marketing to social media. Jadi kita udah bilang kayak dari awalnya jangan keluarin langsung My Kitchen Rules side, kayak try just using Tasya dan Gracia as the food we cooking gitu kan, kayak dengan organically lah, jadi kayak nggak terlalu hype via media or anything. Jadi kayak kita tuh as a makan, kita not yet tapi kita growing very slowly and organically aja. The biggest recognition yang kita dapatin tuh last year in the 2019 makan masuk ke dalam Delicious top 100 restaurant, Delicious 100. Wow. In Australia ya. Ya, itu di Australia. Delicious 100 di Victoria makan masuk nomor 69. Walaupun itu tahun pertama kita baru buka, tapi kita udah masuk dapat recognition, dan I think it was mainly from that it kind of grew faster, karena now they're starting to treat makan seriously lah, karena kan sebelumnya kayak makan apa gitu kan. And the Delicious 100 is by the Herald Sun, so it's widely known across Victoria. Jadi kayak the first recognition was that, and we just have to maintain it aja. Jadi kayak
Tapi udah mulai ibaratnya stepping up-nya udah mulai kelihatan gitu kan. Iya, dan kayak Tasya dan Gracia juga kayak kita berdua juga kayak lebih kayak okay, now we're taken seriously lah in the industry gitu kan. Iya. Nah, menu-menunya itu apa aja sih sekarang yang jadi favorit? Kalau awalnya kan kalau nggak salah sempat bilang kalau dulu itu ciri khasnya adalah makanan Bali ya, waktu awal-awal buka ya. Yeah, so in the beginning kita harus bilang it's more Balinese karena Balinese food karena orang-orang kita have to, it's just a strategy karena a lot of people in Melbourne karena they don't know that Bali is a part of Indonesia. Jadi for the restaurant it's a strategy for us to tell people actually Makan is a Balinese restaurant. Tapi now we want to move away because I think people are already educated well enough. They've been there for a year. Establish this restaurant, we want to make it tell people that it's actually Indonesian food. So now kita juga makannya a range of different Indonesian food. Ada Bali juga, tapi ada yang dari Jawa, dari Padang. So basically, most of the food in Makan is actually food that Gracia and I grew up with, or is our childhood memory, or something that my grandma or my mom, we still want to make the food authentic, and at the same time modernized by its plating or by the way how it's cooked by using, kind of modern technique. Tapi otherwise we want to keep it very authentic. Jadi apa namanya, kalau to make it very authentic, dia Indonesian chef juga. All the recipe that is in Makan is mostly from kerja as a chef di Makan. We work we're there every day and we develop the sauces. Jadi kayak dan kita juga ada bantuan dari mama. Jadi mama suka kayak ke restoran bilang ini harus kayak gini rasanya gitu kan. Berarti mama jadi manajer ya? Kenapa Era mendaftar tester? Mamanya tester karena kan authentic taste-nya. Guys, pertanyaan lagi nih. Ada rencana nggak? Ada rencana buka usaha di Indonesia nggak? Iya dong, gila nih kita pengen banget deh mampir. Tapi aku mau address paling kayak maybe that's later. We wish we have Makan everywhere, like Makan in Melbourne, Makan in Jakarta. Industry uses the word Makan in, so it can be not franchise, but it can be open at other different places. Kayaknya sih itu mungkin kayak one day karena apalagi kalau misalnya it's the biggest accomplishment to open an Indonesian restaurant in Indonesia kan karena they're pasti the highest critic of Indonesian food lah, the Indonesian people. Benar. Iya, apalagi kalau gak gini, misalkan kita lagi ke Melbourne, kita mampir ke Makan Resto, ada nggak sih makanan-makanan frozen food yang bisa kita take away buat kita bawa ke Indonesia lagi? Dibawa lagi ke Indonesia loh. So far not, tapi definitely when you come to Melbourne, kita bisa packingin lah kalian untuk bawa balik ke Indonesia. Oh, such an interesting story from you guys. I think we learned a lot ya, apalagi semangat kalian untuk meraih impian, menembus momen-momen yang susah gitu ya, challenging situation. Itu something yang jadi bekal buat seseorang untuk memulai suatu bisnis sebenarnya ya gitu, mimpi besar, terus face the challenge, terus tetap bisa kompak walaupun mungkin nggak match satu sama lain, tapi back to the basic big dream. Kalian mau meraih satu hal yang sama, jadi kayak udah harus balik lagi ke situ gitu ya, balik to back on the track gitu kan. Well, I hope banyak orang di teman-teman Eureka Woman, which is Eureka Lovers, yang banyak belajar dari kisah kalian berdua nih ya. Tetap semangat, mudah-mudahan tadi ya bisa buka restoran di Asia. Amin.
at least kita bertiga bakal jadi regular customer. Terus mungkin bisa terus ngembangin masakan Indonesia supaya tetap bisa makin terkenal di luar Indonesia ya. Thank you for being such a great ambassador for Indonesian food outside Indonesia. Mudah-mudahan nanti bisa punya franchise nggak hanya di Australia, maybe across other continent gitu kan, kayak di Amerika atau di Eropa misalnya ya kan ini. At least di New Zealand yang deketan. Iya benar. Soalnya suka gemes kalau misalnya kita pergi-pergi gitu ya, selalu banyak kan tuh denger tuh restorannya tuh Thailand, terus ya kan Vietnam gitu, dan agak susah untuk cari-cari restoran Indonesia ya, tapi tetap ada sih, cuman nggak sebanyak Thailand resto itu loh, like everywhere, every spot kan gitu. So I think we hope that you can generation yang bisa bikin itu jadi kenyataan gitu loh. Ada Tasya Ingracia makan resto in Prancis, di mana lah, Italia apa di mana gitu. Ya hopefully ya, amin. Amin saudara-saudara. Thank you ya buat waktunya Tasya Ingracia. We know that you're very busy karena pastinya lagi serving para customer di restoran saat ini, tapi mau spare waktu buat kita untuk ngobrol-ngobrol. Thank you banget ya. Terima kasih Eureka Woman. Thanks for having us. Yes, don't forget buat Eureka Lovers, kita tetap akan banyak. Iya, tetap stay tune, jangan lupa subscribe. Ini efek gara-gara makanan nih, jadi ngomongnya agak-agak sama lapar. Ya, jadi kamu jangan lupa untuk stay tune terus untuk episode-episode terbaru dari Eureka Woman. Kita bakal ulas banyak hal, nggak cuma soal makan sebenarnya ya, ada tentang bisnis dan travel, terus woman empowerment, yang pasti informasi yang berguna buat para perempuan-perempuan Indonesia terutama, ya nggak? Betul. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe Eureka Woman channel di YouTube. Harus soalnya. Tasya, Gracia, jangan lupa follow kita ya. Terima kasih ya. Thank you, Tasya, Gracia. See you. Bye. Bye.